Haleluya saudaraku. Ya, jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita telah dengarkan firman Tuhan mengenai keturunan yang menerima janji Tuhan. Jadi tentu adalah keturunan Abraham yang beriman, bukan hanya keturunan secara ras, suku dan bangsa, tetapi menurut firman Tuhan adalah secara rohani. Karena iman percaya kepada Yesus Kristus, maka itu juga disebut anak-anak Abraham. Dan karena iman percaya kepada Yesus Kristus, maka berhak menerima janji-janji Tuhan, yaitu berkat yang telah dijanjikan kepada Abraham akan turun kepada setiap orang percaya, kepada saya, kepada kita semua, kepada saudara semua. Amin. Nah, pada kesempatan ini saudara kekasih, saya akan menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 3 mulai sampai ayat yang keempat. Galatia pasal 6 ayat 3 mulai sampai ayat yang keempat. Saya membacakan kepada kita, dengarkan baik-baik. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, kita masih dalam serial khotbah tentang diri kita, yang melingkupi diri kita. Ini adalah mengenai pekerjaan, apa yang kita kerjakan. Jadi tema firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini yang tertulis di dalam ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Mengapa pekerjaan kita harus kita uji? Kadang banyak orang tidak menguji apa yang sebenarnya sedang dikerjakannya, sehingga dia mudah sekali melontarkan kata-kata untuk meremehkan orang lain, menjelekkan orang lain, menfitnah orang lain, merendahkan orang lain, tanpa menguji apa yang sedang dikerjakannya. Dia selalu memuji diri dan bermegah terhadap dirinya. Tetapi yang sebaiknya adalah kata firman Tuhan, baiklah setiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Nggak usah kita persoalkan tentang hidup orang lain. Karena kadang-kadang saudara, seperti peribahasa yang mengatakan, selumbar di mata orang lain dinampak, tetapi balok di mata sendiri tidak nampak. Itu adalah firman Tuhan. Kalau bahasa peribahasanya semut di seberang lautan. Nah, semut di seberang lautan nampak, tetapi gajah di hadapan mata tidak nampak. Nah, jadi kadang-kadang banyak yang seperti itu. Saya sering melihat itu saudara, di media sosial, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang dunia ini sering sekali mengumbar kata-kata, apalah mereka itu, siapalah mereka itu. Nah, padahal kalau mereka pikir-pikir, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu saudara, bahkan kalau kita banding-bandingkan, kita lebih beruntung lagi. Amin. Karena kita mengerjakan apa yang baik, kita mengerjakan apa yang benar, kita mengerjakan apa yang berguna,
Apa yang membuat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan? Nah, jadi anak-anak Tuhan, saya katakan kepada kita, biarlah kita terus hanya membenahi diri kita saja, membenahi diri kita, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nggak usah kita mengurusi orang-orang yang lain, karena setiap orang masing-masing mempertanggungjawabnya dirinya di hadapan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan ini memberikan kepada kita satu peringatan agar kita bermegah. Di dalam ayat 4 tadi dikatakan, baiklah tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bermegah melihat keadaannya sendiri. Kita harus lihat siapa kita, siapa diri kita. Kadang-kadang saudara, anak saya bercerita tentang pengalaman hidup mereka, apa yang mereka dengarkan dari yang lain-lain, yang mungkin adalah berupa perkataan-perkataan yang menekan perasaan. Lalu saya rangkul anak saya pegang mereka dan saya katakan, berbanggalah engkau karena engkau adalah anak-anak Tuhan dan bapakmu juga adalah hamba Tuhan. Haleluya. Berbanggalah engkau karena engkau memiliki iman percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka rendahkan engkau, bukan itu yang membuat engkau rendah, tetapi harga dirimu. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, ini saudara lihat ini saudara. Ini uang 100.000. 100.000 ini berharga. Amin. Kalau saudara dikasih, pasti mau. Saya pun mau. Apalagi dalam keadaan rapi seperti ini. Kalau seandainya uang ini diinjak-injak, terletak di jalan sana, diinjak-injak begini, saudara masih mau? Masih. Kenapa? Masih ada harganya. Karena dia tetap berharga. Amin. Jadi kamu tetap berharga. Haleluya. Haleluya. Nah, ini saya terhibur sekali dengan apa yang dikatakan oleh saudari Mary Riana. Nah, jadi saudara, kita tetap berharga, Jadi walaupun kita direndahkan, tetapi kita itu berharga. Kalau udah jatuh saudara, kan direndahkan. Entah apa kata orang macam-macam, tetapi kita tetap berharga, terlebih di mata Tuhan. Jadi bermegah karena itu. Saya anak Tuhan, saya pilihan Tuhan. Saya melakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Bapak saya, ibu saya, nenek saya adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Orang tua saya adalah pekerja keras, yang mampu berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Amin. Jadi saya katakan, sudah, nggak usah didengar akan anakku. Tabah dan sabar. Haleluya. Harga dirimu tidak kurang. Engkau tetap berharga, engkau tetap bernilai. Amin. Iya. Jadi saudara yang dikasih, sekarang ini bukan hanya di kalangan orang-orang dunia. Kadang-kadang muncul sesuatu sifat atau tipe kesukaan untuk saling merendahkan itu. Bahkan di kalangan orang-orang yang nampaknya berohani, yang nampaknya anak-anak Tuhan, yang suka mencari pujian,
atau kemegahan dengan merendahkan orang lain. Istilah bahasa karena kayak orang senang mengkakam adi cikurakin adi meterok kalakai ya. Adi redahkan kalakai bermegakam adi kalakai bagai itadingkan adi kalakai ya lagi pedulikan lagi teman nah jadi firman Tuhan mengatakan ujilah baru bisa bermegah. Siapa kamu? Siapa dirimu? Siapa dia? Jadi jangan kita hanya gampang saja melontarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Amin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh ya mengambil hati ya karena sesuatu apa yang kita terima daripada ejekan orang-orang lain. Karena dunia ini sekarang ini saudara berlomba-lomba untuk kepentingan sendiri. Bro, kita baca di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara yang kekasih, dari mana timbul pertengkaran? Dari mana timbul iri hati? Menurut firman Tuhan, ya, Hawa nafsu. Dari hawa nafsu, keinginan dunia, keinginan daging, ya, karena kecondongan. Ikut-ikutan dengan dunia, tergoda dengan panorama dunia, kesukaan dunia. Kita bukan tipe seperti itu. Sehingga kita bukan berdoa. Kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Walaupun berdoa tetapi doa-doa kita kadang-kadang tidak seperti apa yang diinginkan Tuhan. Kita baca di dalam 11 dan 12. Saudara-saudaraku, ya, tetap dalam Yakobus 4 ya, ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia. Jadi kita tidak punya hak sebenarnya untuk mengukur, menjatuhkan vonis atau istilah menghakimi siapapun. Pernah saya katakan saudara di depan ini bahwa kadang-kadang kita melihat orang itu mungkin saat ini di pemandangan kita hidupnya kere, ya. Tapi tahun depan kita tidak tahu, mungkin dia mengalami peningkatan dan hidup keren. Amin. Ya. Karena diberkati Tuhan. Haleluya saudara. Banyak orang-orang yang kadang-kadang berbohong karena dia ya sudah menjadi senteng atau senteng saudara. Kata siapa di di Lawakaro, senteng kuta katanya. Senteng kuta. Cerdogol. Senteng kuta. Ya, gampang-gampang saja
mengucapkan suatu kata-kata apa. Tetapi ketemu nggak berani. Maju lebih jauh kan tidak. Paling-paling, nah inilah seperti kakak di bawah tempurung. Kalau di bawah tempurung, wah berkuak-kuak. Tetapi kalau di luar kan nggak tahu dia bagaimana kejamnya perjalanan hidup ini. Tapi kita bersyukur. Mau kita dicampakkan kemana? Mau tinggal di hutan, oke. Mau tinggal di desa, oke. Mau tinggal di kota juga boleh. Tidak ketinggalan zaman. Haleluya. Bisa kita tampil di mana pun juga. Sebenarnya kalau kita mau berkuak-kuak wajar. Karena bisa. Kemana pun. Mau ke luar negeri juga oke. Haleluya. Apa kekurangan kita? Kalau kita mau bermegah kita karena memang kita tampil. Tetapi ya, ini firman Tuhan. Sudahlah, tak usah kita dengarkan, anggap saja mereka seperti kodok di bawah tempurung. Jadi saya ajarkan anak-anak Tuhan di tempat ini mungkin mengalami sesuatu cercaan, hinaan, fitnahan yang dari luar kita, yang apalagi yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Jangan ambil hati saudaraku. Harga kita tetap bernilai di hadapan Tuhan. Dan hidup kita ya, jadilah seperti elang walaupun sendiri. Ini juga saudara, elang itu kalau mau bekerja, mau mencari mangsa ya, tidak pernah saudara yang kasih mengharapkan ya bantuan daripada orang lain. Tidak mau pernah ya melakukan sesuatu pengeroyokan atau tim gerombolan. Dia berjuang sendiri dan dia bisa terbang. Haleluya. Dia terbang naik. Nah, itu kelebihan elang. Jadi kita juga seperti itu. Walaupun kita ditinggalkan, walaupun kita tidak diperdulikan, walaupun kita tidak diperhitungkan, dinilai hanya seperti nomor 10. Jangan saudara berkecil hati, tetap maju terus. Ya. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong hidup kita. Amin. Iya. Jadi inilah firman Tuhan saudara yang kita dengarkan pada siang hari ini. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan kita, yang marilah kita lakukan, sesuaikan hidup kita seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Matius 23 ayat 11 dan 12, tolong dibaca. Matius 23 ayat 11 dan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, manalah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi siapa yang mau terbesar, bekerjalah untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan meninggikan diri. Aku yang paling hebat, Tuhan yang kaitnya, tak perlu nikah, jangan. Karena siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Siapa yang meninggikan diri di hadapan Tuhan akan direndahkan. Ini firman Tuhan loh. Ya. Maka mari kita senantiasa terus melakukan pekerjaan Tuhan. Siapa yang mau terbesar di antara kamu, layanilah Tuhan. Nah, jadi untuk mencapai tujuan ya hidup kita, apa tujuan hidup saudara? Coba kita harus tentukan itu. Kalau kita nggak menentukan tujuan hidup kita, inilah seperti yang pernah saya katakan, sama seperti ya menembak tanpa sasaran. Coba kalau tembak saja tanpa sasaran, ya apa yang habis? Peluru, energi, waktu. Tapi kalau menembak tanpa sasaran, wow. Kalau menembak dengan sasaran, pasti akan ada hasil. Begitu juga tujuan hidup kita. Jadi kita harus punya tujuan. Nah, apa yang tujuan kita? Menjadi anak-anak Tuhan supaya kita diberkati. Seperti minggu yang lalu, berkat-berkat Abraham
menjadi bagian hidup kita, menjadi milik kita. Kenapa kita tetap percaya kepada Yesus Kristus? Supaya berkat-berkat Abraham turun di hidup kita, turun di hidup anak kita, turun di hidup cucu-cucu kita. Kita bersyukur pada hari ini ada keluarga yang mempersembahkan pujian bagi Tuhan, yang memberikan satu kesaksian-kesaksian, ya, yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah ini saudara, itu tipe seperti itu akan mengalir dalam kehidupan anak-anak kita sehingga ada rasa takut akan Tuhan. Tapi kalau di rumah kita hanya menceritakan orang lain, anak-anak kita pun seperti itu jadinya. Ya. Tetapi kalau kita menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan kebesaran Tuhan bagi hidup kita, maka anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri, saya katakan kepada saudara, dalam menjalani hidup ini kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, gelombang apa yang menerpa kita, yang menghadap kita. Tetapi saya berikan contoh, emas yang murni itu seadanya pun terjatuh di dalam lumpur, dia tetap emas, tidak akan pudar warnanya, tidak akan pudar nilainya, dia tetap emas. Begitulah hidup anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dia tetap memiliki kehidupan yang murni di hadapan Tuhan. Nah, Ayub itu tidak goyah, Abraham itu tidak goyah, Daud itu tidak goyah. Tetap hatinya berpaut kepada Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak goyah. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab tidak goyah oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena gangguan, rongrongan dari sekeliling. Ada yang mengintimidasi, ada yang mencari-cari kesalahan mereka, ada yang mau menjatuhkan mereka. Sudah jelas saudara, bahwa iblis itu tidak senang kalau kita maju, apalagi maju di dalam Tuhan. Iblis itu tidak senang kalau kita bahagia. Iblis itu tidak senang kalau kita rukun, akur dalam keluarga kita. Pasti iblis itu akan mencari orang-orang yang dapat diperalatnya untuk menjatuhkan kita. Bisa saja teman dekat kita, bisa saja keluarga kita, bisa saja ya, yang mengenal kita akan menjatuhkan kita. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Teman-teman sekerjanya juga ya, mencari muka di hadapan Raja Darius. Bayangkan. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak goyah. Mereka tetap kuat. Mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Jadi itulah iman yang murni. Ayub itu saudara, sekalipun diterpa badai, cobaan, kehidupan, saya katakan kepada kita yang mengikut Tuhan itu, Tuhan itu tidak pernah janjikan bahwa kita tidak akan merasakan badai. Ada lagu kita mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Tuhan menolong. Tepat pada waktunya Tuhan akan ulurkan tangannya. Anakku bangkit, anakku bangkit, anakku kuatkan, karena kekuatanmu lah yang akan menguatkan saudara-saudara. Kekuatanmu yang akan menguatkan keluarga. Saya rangkul anak saya pegang kepalanya, saya taruh di dada saya. Anakku, semua yang kita jalani itu adalah hanya sebuah pelajaran untuk kita memiliki sesuatu sertifikat yang hebat, nilai yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Dan selalu saya hiburkan anak-anak saya. Banyak badai yang kita hadapi di dalam hidup ini. Ada saja memang yang kadang-kadang membuat kita ini ya
menjadi tidak sanggup untuk menghadapinya. Tetapi karena Tuhan itu, saya selalu katakan Tuhan itu luar biasa. Jadi itu hukumnya. Kalau mau kita panen sesuatu yang baik, taburlah yang baik. Dan pasti Tuhan perhitungkan semua itu. Haleluya. Iya. Jadi jangan pernah menyesal membantu, jangan pernah menyesal pernah melakukan hal yang baik terhadap saudara dan saudari kita, apalagi saudara-saudari di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau besar, dibesarkan oleh Tuhan. Layani Tuhan, jangan bosan-bosan. Itulah artinya merendahkan diri. Layani Tuhan, walaupun pekerjaan Tuhan yang kecil, nampaknya kecil, lakukanlah. Bukan kita mau yang membesarkan diri kita. Sebenarnya Daud itu saudara tidak pernah menyangka dia bisa menjadi raja. Awalnya dia hanya sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba 4 kaki. Ya. Dan bukan juga domba yang banyak, hanya 2-3 ekor saja, kata abang-abangnya. Tetapi Tuhan panggil dia dari sana, dari penggembalaannya, dan mengangkat dia menjadi raja. Musa juga seperti itu. Dalam perantauannya, Tuhan angkat dia menjadi nabi. Petrus juga sebagai penelayan, hanya mencari ikan di lautan luas yang belum pasti. Tuhan panggil dia menjadi penjala manusia. Luar biasa ya saudara. Siapa yang meninggikan mereka itu? Tuhan. Ikuti saja firman Tuhan. Kalau mau kita dibesarkan oleh Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan menganggap remeh. Kadang-kadang kita ini kan seperti itu. Apa artinya? Ya. Kebaktian, ikuti kebaktian, ikuti pelayanan, ikuti pelayanan ini apalah gunanya semuanya. Tidak. Itulah prosesnya dulu saudara. Supaya kita diangkat oleh Tuhan. Bukan manusia mengangkat kita. Entah bagaimana, entah apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Mau menjadikannya kita nanti, itu urusan Tuhan. Yang jelas Tuhan pasti menjadikan kita yang terbaik, yang terhebat, yang luar biasa, menjadi saluran berkat. Nah, apa berkat-berkat Tuhan kepada Abraham? Pergilah ke tanah yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Bahkan yang memberkati engkau juga aku berkati. Luar biasa. Yang mengutuk engkau juga akan kukutuk. Banyak saudara saya lihat sekarang mereka yang memusuhi pekerjaan Tuhan, yang memusuhi hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Satu. Saya lihat mengelak ini sesuatu apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak pernah mendoakan mereka supaya mereka yang mengalami sesuatu yang buruk. Bahkan selalu doa-doa kita di sini, doa dalam doa sampai berkati Tuhan. Ya, desa kami, masyarakat kami, dusun-dusun, semua penduduk, pemerintah desa kami. Kan itu doa-doa kita. Tetapi walaupun itu kita lakukan, kadang-kadang mereka menyerang kita, ingin menjatuhkan kita, ingin mengintimidasi kita. Tidak masalah, serahkan saja sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, hak pembalasan itu adalah hakku. Diam saja dan tenang saja. Tugas kita anak-anak Tuhan diam dan tenang saja. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, kita berbanggalah karena memang kita menguji apa yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang baik. Jadi jangan kita bangga bukan karena kita melakukan pekerjaan yang baik, tetapi hanya membangga-banggakan diri saja. Itu tidak patut, itu tidak pas. Atau bahasa modernnya laker nih, lapas, lah tepat. Kalau mau memuji diri, memang benar-benar tahan
uji. Ya. Bukan hanya mau memuji diri, tetapi ya, sedikit hanya seperti udang. Tahu udang, saudara? Nah, nampaknya aja punya tangan panjang, punya lagi senjata ya, di depan. Ada gergaji, tanduk gergaji, ada tangan gergaji, kan begitu ya. Ketika datang orang, mundur pelan-pelan, kan begitu. Itu kan udang. Ya, karena apa? Itu maka ya, anak-anak Tuhan itu tidak seperti itu. Sama seperti Daud yang menghadapi Goliat. Karena nama Tuhan kita sanggup maju, tetap teguh, kuat mental, tidak seperti mental kaca, mental cermin, tetapi mental baja. Kalau kaca yang melihat baja, dia akan cium, dia akan berkata, iya hancur aku hari ini. Kalau baja melihat baja, ya, wah ini kesempatan ini untuk menjadikan ya saya menjadi tajam, menjadi besi, menjadi pisau, menjadi martel. Nah begitu. Jadi tidak ada takutnya. Semakin ada kuat ya, tantangannya, semakin kuat ya kemampuannya. Haleluya. Luar biasa ya saudara. Ya, jadi inilah renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau memuji Tuhan, yang mau membesarkan nama Tuhan, ya supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya.